melanjutkan untuk bisa mendengarkan sedikit dari pembahasan atau penjelasan tentang kalamullah tabaraka wa ta'ala, dan juga beberapa penjelasan dari para ulama kita yang melanjutkan tentang pembahasan 10 qiyat berkaitan dengan istiqamah. Dan qiyat yang ketiga dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala wa wafaqahullah, beliau memberikan dan menjelaskan qiyat yang ketiga bagi siapa saja yang menginginkan untuknya bisa tetap istiqamah. Maka beliau mengatakan bahwasanya qiyat yang ketiga hendaknya kita memahami bahwa aslul istiqamati istiqamatul qalbi. Asal istiqamah adalah dengan istiqamahnya hati. Asal istiqamah adalah istiqamahnya hati. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, rawal Imam Ahmad min hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Syekh membawakan riwayat dari Imam Ahmad dari hadis sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan atau yang dihasankan oleh Imam Al-Albani, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidaklah istiqamah keimanan seorang hamba. Nabi SAW telah menjadikan jaminan bahwasanya iman seorang hamba tidak akan istiqamah sampai yastaqima qalbuhu, sampai istiqamah hatinya. Yang dimaksudkan dengan istiqamah dari keimanannya, maka para ulama menjelaskan adalah istiqamatu a'mali jawarihihi, istiqamahnya amal anggota badannya, yang dia jadikan seluruh amal ketaatannya tunduk taat sebagaimana petunjuk sunnah Rasulullah SAW. Dia menjadikan amalnya hanya mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah SAW, dan dia menundukkannya hanya dengan mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah SAW dan juga sunnahnya para sahabatnya. Kemudian hatta yastaqima qalbuh, dan yang dimaksudkan dengan istiqomahnya hati adalah di mana hati itu senantiasa mumtali'an bi ma'rifatillahi azza wa jal, hatinya dipenuhi dengan senantiasa menghadirkan ma'rifah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hati yang selalu menghadirkan bahwasanya dia senantiasa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ini kalau bukan karena petunjuk dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan mungkin bisa hati tersebut senantiasa menghadirkan bahwasanya dia mengenal Rabbnya, wa mahabbatihi, dan juga hati yang senantiasa mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana seseorang ketika dia mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu tidaklah bisa dikatakan sebagai kecintaan yang sesungguhnya sampai dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbati ta'atihi, dan juga mencintai, hatinya senantiasa mencintai ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
wa karahiyati ma'siyatihi, dan membenci dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksudkan dengan hadis Nabi SAW. Sehingga beliau mengatakan fa aslul istiqamati istiqamatul qalbi. Syekh Abdul Razak memberikan faedah dari hadis di atas bahwasanya asal dari istiqomah adalah dengan istiqomahnya hati, yang dimana apabila hati itu baik, hati itu saleh, hati itu bersih, maka tabi'atu al-badan, maka hati ini akan diikuti oleh anggota badan yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah tegaskan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan semua syariatnya dari agama Islam ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya dalam semua pembahasan agama Islam ini, dalam semua syariatnya, ladzikra, terdapat peringatan, terdapat pengingat bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan padanya hati. Liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam firman-Nya surat Qaf ayat ke-37, bahwasanya semua orang memiliki hati, namun tidak semua manusia Allah jadikan pada hatinya bisa dan mampu mendengar dan mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan dari apa yang diperintahkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan fa aslul istiqamati istiqamatul qalbi ala tauhidi, maka asal istiqamah adalah istiqamahnya hati di atas tauhid, di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila hati ini tidak senantiasa di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati tersebut tidak akan pernah istiqamah. Sehingga pada qiyat yang kedua kemarin disebutkan bahwasanya hakikat istiqamah adalah dengan senantiasa menetapi kalimat syahadat la ilaha illallah dan juga meninggalkan semua bentuk kesyirikan apapun bentuknya dan macamnya, sebagaimana yang ditafsirkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq menafsirkan ayat yang mulia ini dengan mengatakan bi annahum lam yaltafitu ila ghairihi, di mana mereka orang-orang yang istiqamah di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan pernah berpaling kepada selainnya. Mereka tidak akan pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Karena apa? Dia hanya yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu bahwasanya yang menciptakan dia, yang memberikan rezeki untuknya, yang mencukupi semua kebutuhannya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Bahkan yang lainnya semuanya juga membutuhkan taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
famata istaqamal qalbu ala ma'rifatillah, maka ketika hati itu telah istiqamah di atas mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal bahwasanya Allah adalah Rabb yang telah menciptakannya, yang telah menguasainya, yang telah mencukupi rizkinya, hajatnya dan semua kebutuhannya. Wa ala khasyatihi, dan hati itu senantiasa tunduk takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seringkali kita takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ini yang perlu dihadirkan dan diluruskan kembali apa yang ada dalam hati kita. Selain kita mengagungkan Allah dengan mengenalnya, maka kita harus tumbuhkan dalam hati ini senantiasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selainnya. Wa ijlalihi, dan juga mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mahabbatihi, dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta, dia memberikan kecintaannya hanya kepada Allah. Wa iradatihi, dan dia memberikan keinginannya, kebutuhannya hanya kepada Allah, rasa harapnya hanya kepada Allah, doanya hanya kepada Allah. Wa tawakkuli alaihi, begitu juga tawakalnya, dia tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal i'radhi amma siwa, dan dia berpaling dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ada lagi hajat, dia tidak lagi butuh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seorang hamba dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha segala-galanya, dan dia berpaling dari semua selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia yakini bahwasanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah fakir, tidak mampu dan tidak bisa apa-apa melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di saat itulah istaqamat al-qalbu, hati itu akan istiqomah. Dan ketika hati telah istiqomah, maka al-jawarih pun, seluruh anggota badan pun akan jadi istiqomah, dan seluruh anggota badan akan senantiasa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal qalba huwa malikul a'dha, karena hatilah yang akan menjadi panglima dari seluruh anggota badannya. Wahia junuduhu, dan seluruh anggota badan jadi pasukannya. Maka anggota badan yang menjadi pasukannya ini tinggal ikut kepada pemimpinnya, panglimanya, yang menjadi komandannya. Kemana komandannya mengarahkan, memimpin, maka seluruh anggotanya, pasukannya akan ikut. Fa idza istaqamal malik istaqamat junuduhu wa ra'ayahu, karena apabila sang panglima itu istiqomah di atas petunjuk, maka pasukannya pun akan istiqomah pula. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian disebutkan dan dibawakan hadis dari sahabat Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jasadi mudghatun, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, apabila segumpal daging tersebut baik, maka seluruh anggota badan akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh,
ala wahiyal qalbu. Dan apabila segumpal daging tersebut rusak, maka seluruh anggota badan pun akan rusak. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging tersebut adalah hati. Wa yaqulu Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala fi muqaddimati kitabih Ighatsatul Lahfan. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam muqaddimah kitab beliau Ighatsatul Lahfan min masaidis syaitan, walamma kana al-qalbu li hadhihi al-a'dha'i kal malikil mutasarrifi fil junudi, dan ketika kedudukan hati bagi anggota badan itu seperti panglima untuk anggotanya, seperti panglima untuk pasukannya, alladzi tasduru kulluha min amrihi, yang dimana semua perintah itu mengikuti panglimanya, wa yasta'miluha fima syaa, dan pasukannya ini akan mengikut sesuai dengan kehendak panglimanya. Fakullama tahta ubudiyatihi wa qahrihi, maka ketika anggota badan itu di bawah ketundukan, di bawah kekuasaan dari hati, wa taktasibu minhul istiqamatu wazzai, dan seluruh anggota badan ini akan istiqomah atau menyimpang tergantung dengan hati, wa tatba'uhu fima yaqidu minal azmi aw yahulluhu, dan seluruh anggota badan ini akan mengikut kepada hatinya dari apa yang menjadi keinginannya dan apa yang menjadi tujuannya. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya hati ini harus dan betul-betul diperhatikan oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dan tidak bisa kita biarkan dan menganggap remeh urusan hati. Siapa yang menyepelekan dan menganggap sepele urusan hatinya, maka ini akan merusak semua anggota badannya dan akan menjadikan seluruh anggota badannya dan pasukannya akan terluka dan akan melukainya. Karena Nabi SAW telah mengatakan tadi, ketahuilah bahwasanya dalam tubuh kita ada segumpal daging, yang dimana apabila segumpal daging tersebut baik, maka seluruh anggota badan akan baik. Dan hadis ini memiliki faedah, beberapa faedah diantaranya. Yang pertama, salahul amal, baiknya amal yang dikerjakan oleh anggota badan, murtabitatun bi salahil qalbi, sangat berkaitan erat dengan baiknya hati. Begitu juga dengan rusaknya amal yang diperbuat dan dilakukan oleh anggota badan, itu sangat berkaitan erat dengan rusaknya hati itu sendiri. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya hadis yang mulia ini menjelaskan wajib atas setiap muslim an yahtamma bi salahi qalbihi. Wajib bagi seorang muslim dia perhatikan, dia menjaga hatinya. Fayatafaqqaduhu daiman, sehingga dia senantiasa berusaha menjaga hatinya. Wa yatajannabu ma qad ya'ridhu lahu minal mufsidat, dan dia akan berusaha menjauhi perkara-perkara yang akan bisa merusak hatinya. Karena apabila hati ini mulai terkontaminasi sesuatu yang bisa merusaknya, maka pasti akan memberikan pengaruh terhadap anggota badannya. Kemudian faedah yang ketiga dari apa yang disebutkan oleh para ulama kita dari hadis yang mulia di atas terkait dengan segumpal daging yang menjadi sumber rusak atau baiknya seluruh anggota badan, mimma yu'inu ala salahil qalbi, di antara perkara yang bisa membantu kita untuk bisa senantiasa menjaga hati kita senantiasa baik adalah di antaranya at-tadharru
ilallahi azza wa jal, senantiasa tunduk, senantiasa menghinakan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang hamba ketika dia telah mampu bisa menghinakan dirinya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia kemuliaan. Namun ketika seorang hamba dia hanya menghinakan diri, atau ketika seorang hamba ini dia menghinakan dirinya kepada makhluk, maka bukanlah kemuliaan yang akan Allah berikan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan kehinaan di atas kehinaan. Kemudian di antara perkara yang bisa membantu kita untuk bisa menjaga hati kita senantiasa baik, al-luju' ilaihi, senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kali kita merasakan kepenatan atau kebuntuan dalam setiap sisi kehidupan kita, maka kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali lagi bersimpuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dialah zat yang akan bisa memberikan semua jalan keluar dari sisi manapun. Kemudian di antaranya yang paling agung dan yang paling besar, kathratut du'a, memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Di mana Nabi SAW sering berdoa dan memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian juga diantaranya yang disebutkan dalam kitab di akhir, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau berikan kepadaku hati yang salim, hati yang salim, hati yang selamat. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan dan menjelaskan, huwa malikuha, maka hatilah yang akan menjadi rajanya dari seluruh anggota badan. Wahyal munafidhatu lima ya'muruha bihi, dan dialah yang menentukan tujuan dari seluruh anggota badannya. Al-qabilatu lima ya'tiha min hidayatihi atau min hadiyatihi, yang pertama kali bisa menerima petunjuk tersebut adalah hati. Jadi hati ini yang akan menerima bentuk hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dialah yang akan menyalurkan hidayah tersebut untuk seluruh anggota badannya. Wala yastaqimu laha syai'un min a'maliha, sehingga tidak akan pernah istiqomah sedikit pun dari amalnya, hatta tasduru an qasdihi wa niyatihi, sampai muncul dari hatinya tujuan dan niat yang benar. Wa huwal mas'ulu anha kulliha, dan yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak dari seluruh amal yang dikerjakan anggota badan adalah hati kita. Sehingga ketika seorang hamba memberikan dan membawa hatinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa hatinya yang selamat, maka inilah yang akan bisa menyelamatkan hamba tersebut dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak. Ketika kita semua nanti kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka anak yang banyak, harta yang banyak tidak akan bisa memberi manfaat untuk kita kalau mereka tidak baik juga hatinya.
illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hatinya yang salim, dengan membawa hatinya yang selamat. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan, hadzal ladzi yanju bihi minal iqabi, seorang hamba yang membawa hatinya yang selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala, dialah yang akan selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa yastahiqqu jazilat thawab, dan dialah yang berhak untuk mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar. Kemudian beliau menjelaskan wal qalbus salim, dan yang dimaksudkan dengan hati yang selamat adalah alladzi salima minasyirki wasyakki wa mahabbati syarri wal israri 'alal bid'ati wadz-dzunubi. Yang pertama, hati yang selamat yang dimaksudkan adalah hati yang selamat dari semua bentuk kesyirikan dengan segala macamnya. Kemudian yang kedua, hati yang selamat dari semua bentuk keraguan-raguan. Karena semua yang keraguan-raguan, semua yang meragukan, ini akan mengantarkan kepada kebinasaan. Kemudian yang ketiga, hati yang selamat dari mencintai semua bentuk keburukan, mahabbatus syarr, mencintai semua keburukan. Kalau dalam hati ini masih cinta dengan keburukan, dengan kemaksiatan, maka hati ini masih belum selamat. Kalau hati ini masih cinta dengan dunia dan seisinya, maka masih ada dari hati ini yang perlu dibersihkan. Kemudian yang keempat, kata beliau, wal israru 'alal bid'ati wadz-dzunubi. Yang keempat, al israru 'alal bid'ah, terus menerus di atas kebid'ahan. Ketika hati ini terbiasa dengan perkara yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di situ menunjukkan bahwasanya hati ini masih belum selamat. Begitu juga ketika hati ini al-israru 'ala adz-dzunub, terus menerus melakukan perbuatan dosa, terus menerus melakukan perbuatan dosa, maka ini menunjukkan bahwasanya hati yang ada tersebut belum selamat dari semua bentuk kerusakannya. Wa yalzamu min salamatihi, kemudian beliau mengatakan, dan mengharuskan selamatnya hati itu ittisafuhu bi'addadiha, hati mensifati dirinya dengan yang menjadi lawan 5 atau 6 perkara di atas, yang menjadi lawannya. Minal ikhlas, lawannya syirik adalah tauhid, yaitu dengan senantiasa mengikhlaskan dirinya, hidupnya, amalnya, ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal ilm wal yakin, dan menjadikan hatinya senantiasa mengisinya dengan ilmu, pemahaman yang benar, keyakinan yang benar. Dan ilmu serta pemahaman dan juga keyakinan yang benar hanya bisa kita dapat dari ilmu dan pemahaman yang bersumber dari apa yang telah dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita sudah jelaskan pada qiyat yang kedua tadi malam, di mana seseorang akan mendapatkan pemahaman yang benar ketika dia menjadikan pemahamannya hanya mengikuti apa yang telah dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatil khair, dan dia menjadikan hatinya senantiasa mencintai semua kebaikan, kebaikan yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Wa antakuna iradatuhu wa mahabbatuhu
tabi'atun li mahabbatillahi azza wa jal, dan dia jadikan keinginannya, kecintaannya mengikuti keinginan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengikuti keinginan dan kecintaan dirinya sendiri, bukan mengikuti keinginan dan kecintaan selain Allah Subhanahu wa taala. Namun dia hanya menjadikan keinginannya, kecintaannya mengikuti apa yang menjadi keinginan Allah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh menutup dalam pembahasan qiyat yang ketiga ini dengan membawakan doa Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, di mana Nabi SAW berdoa. Di dalam doa beliau, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku hati yang selamat. Hati yang selamat, maksudnya yang selamat dari apa tadi? Kesyirikan, selamat dari semua keburukan, keraguan, dari mencintai keburukan terus menerus di atas kebid'ahan, perbuatan dosa, dan senantiasa mentauhidkan Allah, mencintai kebaikan dan mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa tersebut juga ada tambahannya, wa as'aluka lisanan shadiqan, dan aku juga memohon kepadamu ya Allah agar engkau anugerahkan kepada diriku lisan yang senantiasa jujur. Karena hati yang selamat itu nampak dari lisan. Kalau lisan ini berusaha senantiasa jujur, maka itulah bukti kalau hati ini selamat. Dan kejujuran lisan ini bukan hanya di depan. Karena apa? Lisan yang jujur ini akan atau tidak akan mungkin dia berusaha jujur kalau tidak muncul dari hati yang senantiasa berusaha jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lisan itu mungkin ketika di awal dia jujur, tapi ketika hatinya tidak selamat, pasti akan terbongkar juga kedustaannya. Sehingga kita dituntut dalam menetapi petunjuk istiqomah ini untuk senantiasa menjaga hati dan lisan kita untuk senantiasa jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang dipanjatkan dan didoakan atau yang Nabi SAW berdoa dengannya, Allahumma inna nas'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami hati yang selamat dan juga lisan yang senantiasa jujur kepadamu dalam setiap ucapan yang diucapkannya. Ini terkait dengan qiyat yang ketiga, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manfaat dari apa yang telah beliau jelaskan untuk kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali ada pertanyaan mungkin sebelum saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.